Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Selamat malam Perseners, perkenalkan nih nama aku Hasnanida, aku sebagai Consultation Officer di 1%. Nah di sesi podcast kali ini, aku akan membahas sesuatu yang mungkin pengen banget kalian ketahui. Judul podcastnya sendiri adalah apakah konsultasi jalan ninjaku. Nah jadi apa sih yang kita bahas di podcast malam ini? Yang kita bahas di podcast malam ini tuh tentang lebih memahami lagi layanan konsultasi di 1% itu seperti apa. Nah pernah gak sih kalian gitu, ketika kalian mau konsultasi, kalian tuh mikirnya kayak konsultasi ini bisa menyelesaikan semua permasalahan aku. Dan pengennya misalnya seperti itu. Sebenarnya nggak aneh juga karena aku waktu pertama kali konsultasi pun pernah merasa kayak gitu. Dan I thought gitu ya, aku pikir sekali konsultasi itu bisa selesai. Pada kenyataannya mungkin belum tentu seperti itu. Nah, jadi banyak nih sebenarnya yang salah paham gitu ya tentang layanan konsultasi dan berpikir bahwa satu kali konsultasi itu bisa menyelesaikan masalah. Padahal sebenarnya belum tentu juga karena konsultasi itu sebuah proses dan di setiap prosesnya mungkin akan membuat kita merasa sedikit lebih lega gitu ya. Nah langsung aja nih aku perkenalkan pembicaranya. Kita kedatangan salah satu mentor dari 1%, namanya Kak Sahila. Boleh saya hari dulu Kak Sahila? Hai Persaners, hai Kak Asna, apa kabar? Halo, kabar baik Kak. Gimana nih Kak Sahila kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga, semangat juga nih buat ngomong lebih lanjut lagi sama Kak Asna dan Persaners. Wah seru banget ya, semoga tetap sehat selalu ya Kak. Karena tidak sedikit juga mentor kita sebenarnya yang jatuh sakit gitu ya, terkena pandemi ini, COVID ini gitu ya. Dan semoga Kak Sahila sehat-sehat selalu ya. Amin, Kak Asna juga ya. Oke, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Kak, aku mau nanya nih Kak. Dulu juga sebenarnya pernah sih, pertama kali aku konseling tuh, bukan konseling sih, konsultasi ya lebih tepatnya. Aku tuh ngerasa kayak, aku tuh banyak banget permasalahan dan aku tuh pengen masalah ini tuh selesai gitu ya. Tapi setelah aku konsultasi tuh pernah nih karena waktunya terbatas juga kali ya Kak. Dan masalah yang pengen aku ceritain sebenarnya banyak banget. Jadi ketika aku lagi nangis-nangis cerita gitu tuh, konsultannya bilang waktunya udah habis dan itu tuh di tengah-tengah ketika aku masih nangis-nangis gitu. Dan aku ngerasa sebenarnya masih banyak yang pengen aku ceritain lagi. Jadi kayak aku ngerasa kurang lega gitu Kak. Kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih kalau misalnya Kak Asna pernah mengalami pengalaman yang mungkin kurang enak lah ya gitu. Tapi memang yang pertama kita perlu tahu dulu sih sebenarnya konsultasi ini tuh apa sih gitu ya. Karena kalau di 1% ini sendiri kita punya layanan konsultasi yang dimana ada konseling dan juga mentoring. Kalau misalkan konseling sendiri ini sama psikolog, jadi ada license-nya, terus habis itu mereka bisa diagnosa, terus masalahnya ini yang biasanya ditangani masalah klinis yang memang udah bikin kita terganggu fungsinya sebagai manusia di aktivitas sehari-hari. Sementara kalau misalkan mentoring sendiri ini kan sama mentor ya, sarjana S1 psikologi yang memang sudah dilatih oleh 1% untuk bisa jadi mentor gitu. Dan masalah yang ditangani ini non-klinis, sehari-hari gitu masalahnya yang memang tidak sampai mengganggu fungsi kita sebagai manusia. Karena kalau memang sudah klinis, kita akan refer ke psikolog ini sendiri gitu. Dan mungkin namanya juga penyedia jasa gitu ya, pasti kan ada batasan-batasannya. Nah, salah satunya di konseling ataupun mentoring ini adalah waktu gitu. Kenapa sih sebenarnya dibatasin waktunya gitu? Karena biasanya memang secara scientific proven, emang udah diteliti gitu. Yang paling efektif dalam proses konsultasi itu adalah 55 menit. Karena setelah itu biasanya kita udah terlalu capek ataupun penyedia jasanya sebagai psikolog ataupun mentor gitu. Itu tuh udah kurang bisa efektif lagi dalam mendengarkan, dalam menyimak secara aktif gitu. Makanya biasanya dibatasin sampai segitu. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen konseling ataupun mentoring gitu, biasanya memang perlu dipahami dulu nih yang tadi Kak Asa sempat bilang gitu. Kalau ini adalah proses menjalaninya gitu.
Nah, kalau misalkan layanan konsultasi ini sendiri sebenarnya gunanya apa sih gitu? Apakah langsung menyelesaikan masalah gitu atau enggak gitu kan ya Kak Hasna? Karena tadi juga sempat bilang kan ya Kak Hasna kalau misalkan pengennya masalah langsung selesai. Tapi sebenarnya proses ini adalah untuk mengenali kekuatan kita dan menemukan sumber daya kita sendiri untuk mengatasi masalah dan juga kesulitan sehari-hari. Orang-orang sering berpikir kalau misalkan dalam satu kali konsultasi akan langsung selesai. Sementara itu tuh biasanya terjadi karena adanya yang mengira kalau misalnya psikolog ataupun mentor akan ngasih saran yang memang direktif. Sementara perlu dipahami nih sama perseners juga gitu. Kalau misalkan kita ini sebagai penyedia jasa konsultasi gitu, ada bukan untuk mendikte hidup kalian loh gitu. Bukan untuk mendikte hidup klien-klien kita ataupun menti kita gitu. Tapi untuk memandu kalian dalam memecahkan masalahnya seperti memahami bahwa memang kalian ini tuh dapat melakukan sesuatu loh untuk memperbaiki situasinya. Nah, actionnya itu seperti apa sih gitu? Kayak contohnya didengerin, dipahami, dipandu, sehingga kalian bisa ngerasa dimengerti, ataupun sampai akhirnya bisa melakukan perubahan yang dapat meningkatkan perilaku sehat gitu. Oke, jadi memang mindset aku di awal kurang tepat gitu ya Kak? Iya, jadi kita perlu sama ratakan dulu nih Kak Hasna dan Persaners juga gitu. Kalau memang yang tadi kayak Kak Hasna bilang ini adalah sebuah proses dan memang penyedia jasa konsultasi ini memang tidak boleh menyediakan saran yang direktif gitu, nggak yang kayak oke, karena masalah kamu kayak gini, kamu harus gini 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 gitu. Karena kalau misalnya nanti kayak gitu, kalau misalkan ternyata salah ataupun tidak berhasil gitu, yang menanggung akibatnya bukan hanya klien itu doang gitu, tapi kita juga gitu. Sementara kita kan orang lain ya yang mungkin tidak merasakan langsung masalahnya. Jadi bisa aja kita salah ataupun berbeda cara pandang sih. Oke, nah Kak Sahil kan tadi udah bahas ya kenapa kesalahpahaman ini bisa terjadi gitu di masyarakat. Termasuk aku sendiri kena kesalahpahaman ini gitu ya. Nah kalau misalnya konsultasi sendiri, sistemnya itu seperti apa sih Kak yang ideal? Nah, kalau misalkan proses konsultasi ini sendiri biasanya itu berjalan sama aja kayak kita lagi PDKT nih sama orang gitu. Pertamanya kita akan survei dulu awal-awal, ngeliat-liat dulu kayak misalkan nge-stalk tapi ngeliatnya dari survei awal gitu yang memang si mentinya ataupun kliennya udah isi gitu kayak tes kepribadiannya, terus habis itu identifikasi masalah awal gitu, terus habis itu background check dan akhirnya si penyedia jasa ini, si konselornya akan mempelajari itu. Nah, terus abis itu, setelah itu baru kita mungkin ketemuan gitu kan ya kalau PDKT. Nah, ini ketemuannya mungkin kita dalam teleponan ataupun video call gitu. Nah, terus biasanya pas setelah ketemuan, kita tergantung juga nih sama kliennya. Kalau misalkan kliennya bisa langsung terbuka, langsung cerita gitu. Oke, kita dengerin dan akhirnya kita probing gitu. Tapi kalau misalkan memang kliennya tidak ingin cerita lebih dulu, biasanya kita akan nanya-nanya nih gitu. Untuk lebih kenal gitu ya. Ini kan lagi masa PDKT nih gitu. Pengen tahu sebenarnya lagi ada masalah apa sih gitu. Gimana sih kejadiannya, itu berguna untuk identifikasi masalah. Nah, selanjutnya kita juga pengen tahu nih biasanya gimana sih masalah tersebut mempengaruhi kehidupan kliennya ini sendiri. Terus jenis dukungan sosial yang dimiliki klien tuh apa aja sih gitu. Pokoknya kita minta informasi yang lengkap deh biar kita lebih kebayang nih. Memang sebenarnya ada apa sih dia, orangnya seperti apa sih gitu. Terus abis itu akhirnya kita bisa cari bareng-bareng cara yang memang efektif agar si klien ini mencapai tujuannya. Biasanya sih gitu ya. Nah, terus akhirnya ketika kita udah mulai bisa berdiskusi dengan caranya gitu, akhirnya nanti kita bisa nemuin bareng-bareng apa aja sih yang perlu dilakukan gitu. Mungkin si penyedia jasa konsultasinya nggak akan langsung bilang, kamu harus gini ya, kamu harus gitu. Lagi-lagi kita tidak mendikte, tapi kita membantu kalian, yaitu para klien gitu, untuk bisa menemukan masalahnya sendiri gitu. Kayak ada bingonya gitu di pikiran kita berdua masing-masing. Dan perlu diingat juga sebenarnya ketika kita menjalani proses konsultasi, yang belajar nggak cuman si klien aja nih, tapi kita sebagai penyedia jasanya juga belajar. Terus setelah kita udah mulai bisa berdiskusi nih akan cara yang efektif untuk mencapai tujuannya apa, biasanya kita akan kerjasama juga. Kira-kira rencana ke depannya pengen ngapain nih? Setuju nggak kliennya gitu? Karena kita pasti semuanya based on persetujuan klien gitu. Terus habis itu penetapan tujuan kolaboratif ini tuh menurutku sangat penting sih. Karena yang workout di
konsultasi ini ketika memang kliennya aktif dan juga si penyedia jasanya bisa mengikuti si maunya kliennya. Bahkan juga ada beberapa penyedia jasa yang bikin kontrak perawatan nih. Kira-kira berapa lama sih, tujuannya apa, durasinya, terus habis itu tanggung jawabnya seperti apa. Dan perlu diingat juga, si penyedia jasa itu akan bilang kalau seluruh datanya ini adalah confidential. Jadi memang dijaga kerahasiaannya gitu. Jadi untuk kalian-kalian yang pengen konsultasi gitu, nggak perlu khawatir kalau misalnya akan ada data yang bocor ya. Oke Kak, berarti setelah proses tadi gitu ya, PDKT dulu, terus kita akhirnya jadi tahu gitu ya sama kliennya sharing gitu, terus konsultannya juga mendengarkan apa yang jadi permasalahan gitu ya dari berbagai sudut pandang, dari berbagai faktor, dari situ kita bisa menentukan tujuan bersama kurang lebih gitu ya Kak. Yes, benar sekali. Oke, nah kalau tadi kan tujuan secara keseluruhan dari konsultasi gitu ya Kak. Nah, untuk satu sesi nih Kak, apa sih yang bisa kita harapkan atau ekspektasi kita tuh harusnya seperti apa gitu dalam satu kali sesi konsultasi? Apalagi yang masih pertama banget gitu ya Kak. Kalau misalkan yang menurutku paling krusial adalah menentukan tujuan konsultasi kamu. Kayak perseners maunya ngapain nih? Mau venting aja, mau mengungkapkan aja, mau mencurahkan aja, terus didengerin gitu. Atau mau memang dibantu untuk menyelesaikan ataupun mengubah sesuatu. Itu perlu tahu dulu gitu. Karena akhirnya nanti kita jadi tahu harapannya ke konsultannya seperti apa nih. Terus abis itu kedua, perlu paham juga kalau misalkan ini adalah proses yang memang tidak buru-buru. Terus yang bisa diekspektasikan itu apa sih gitu. Yang pertama, pastinya perseners akan menemukan orang yang akan menjaga kerahasiaan cerita perseners. Perseners mau ngomong apa aja yang lagi dipikirin atau yang lagi dirasain gitu, silahkan. Karena kita udah ada perjanjiannya dari awal kalau misalkan kerahasiaannya akan dijaga. Terus konsultan bisa banget juga dipercaya. Dan kalau misalkan memang perseners nggak bersedia untuk menjawab suatu pertanyaan atau nggak pengen ceritain sesuatu, nggak apa-apa juga. Konsultannya tidak akan memaksa kok, penyedia jasa ini tidak akan memaksa gitu. Jadi se-willingnya dari kliennya aja. Terus abis itu yang pasti setelahnya konsultan akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu tadi gitu ya untuk identifikasi masalah and so on gitu. Terus abis itu ketika kita udah tahu tuh tujuannya yang tadi, akhirnya mungkin kita akan lebih gampang untuk puas gitu. Kayak oke, kalau misalnya aku pengen didengerin doang, berarti as long si konsultannya bisa dengerin aku dengan baik, ya nggak apa-apa dan aku akan ngomong dari pertama kali gitu. Dan harusnya si klien ini ngomong dari pertama kayak, Kak aku pengennya didengerin aja ya gitu. Atau Kak aku pengen masukkan ini deh gitu. Jadi ekspektasi kalian akan konsultasinya itu akan tercapai. Gitu sih kalau menurut aku. Terus selain itu juga perlu diingat kalau misalkan sama aja gitu ya kayak luka gitu yang lagi kebeset gitu. Pasti pertamanya sakit dulu gitu. Terus akhirnya lama-lama mungkin kita bisa obatin pelan-pelan pakai antiseptik gitu. Terus habis itu kita pakein Hansaplast. Akhirnya kita diemin dulu, butuh waktu prosesnya untuk sampai akhirnya lukanya ketutup. Terus habis itu misalkan ada korengnya, sampai akhirnya hilang tuh bekasnya. Nah sama gitu. Ketika lagi ada di proses konsultasi, tolong ekspektasikan itu juga adalah proses yang sama seperti penyembuhan luka. Mungkin nggak langsung pertama kali hilang masalahnya gitu. Karena lagi-lagi kita tidak mendikte kalian untuk melakukan A, B, C, D dalam hidup kalian. Tapi kita berproses bareng-bareng gitu. Jadi kalau misalkan memang butuh sesi konsultasi lanjutan, kalau memang pengen silahkan ikuti gitu. Memang biar bisa maksimal lagi nih penyembuhannya. Tapi kalau misalkan memang dirasa sudah cukup, good for you, melanjutin aja hidupnya dengan insight-insight yang didapatkan di saat sesi konsultasi. Oke, tadi kan kita bahas tentang ekspektasinya ya Kak. Mungkin itu lebih mudah dipahami dari segi konsultannya gitu ya. Mau didengerin aja kah atau mau sambil dikasih solusi kah? Tapi mungkin aku nih pengalaman sebagai salah satu kliennya gitu ya, sebagai salah satu perseners juga gitu. Aku suka bingung nih Kak, kayak banyak banget yang pengen aku ceritain, cuma aku bingung mulai dari mana dan akhirnya tuh aku belum bisa menceritakan semuanya. Dan aku bingung kayak semuanya tuh pengen aku ceritain, tapi kan waktunya terbatas. Kira-kira gimana ya Kak biar memaksimalkan waktu yang memang tadi kata Kak Sahila juga efektifnya sih 55 menit gitu ya. Nah gimana sih Kak cara memaksimalkan waktu dan menyelaraskan dengan ekspektasinya? Tips buat perseners nih sebelum
konsultasi, hal apa yang perlu dipersiapkan biar lebih kerasa maksimal aja gitu satu sesi ini? Jadi kalau misalnya menurut aku, biasanya kita cari dulu fokus utama dari yang pengen kita ceritain apa sih, tentang apa gitu. Contohnya, aku kayaknya kali ini pengen bahas tentang masalah pertemanan deh. Nah itu kan topiknya. Selanjutnya, poin-poin penting yang memang pengen diomongin apa aja nih. Oke, rasanya aku seperti apa sih? Terus kejadiannya seperti apa? Kemudian yang aku pikirin apa nih? Apakah aku punya pikiran yang negatif? Ataupun aku juga masih bingung nih mau gimana gitu. Itu perlu banget ditulis. Dan selanjutnya nanti terus kamu pengennya apa. Jadi perlu banget tuh topiknya apa, terus habis itu poin-poin pentingnya gitu. Karena jangan sampai juga kayak tadi ya ngerasa kalau aduh aku kayak belum selesai deh ngomongnya gitu. Jadi penting banget untuk ditulis poin-poin pentingnya yang pengen diomongin dalam durasi yang memang kamu ambil di sesi saat itu gitu. Mungkin disesuaiin lah ya, kalau misalkan ambil 75 menit, mungkin aku bisa bahas 10 poin nih gitu. Kalau misalkan 30 menit itu biasanya gimana sih gitu. Jadi lebih kebayang. Atau enggak kalau misalkan memang kalian bingung nentuinnya gimana, kalian bisa mikir gini aja. Oke, kayaknya kali ini aku pengen curhatnya agak banyak deh. Kayaknya key point yang aku pengen omongin tuh ada 10 gitu. Ya udah, ambil aja yang paling lama. Terus kalau misalkan kalian pengen follow up session doang gitu, yang 30 menit kayaknya cukup deh. Oke, nggak apa-apa, ambil aja yang 30 menit gitu. Jadi yang pertama itu tulis dulu ataupun cari nih topiknya apa gitu, topik utama. Terus selanjutnya tentuin poin-poin pentingnya yang memang kalian pengen omongin dan sesuaiin sama durasi sesi yang kalian pengen ambil. Wah, oke Kak. Jadi mungkin waktu itu aku masih belum tahu juga kali ya. Jadi aku ekspektasinya terlalu jauh gitu ya. Tidak sesuai dengan waktu yang disediakan gitu ya. Jadi kerasanya di aku kurang puas. Padahal kalau aku tahu gitu, aku harus bikin poin-poin. Tadi kayak Kak Sahila bilang 75 menit, mungkin sekitar 10 poin yang bisa dibahas gitu. Mungkin aku bisa merasa lebih, oh memang ini yang harus aku ekspektasikan gitu ya Kak. Bener Kak, soalnya juga selain menti yang menyiapkan apa aja yang harus diomongin gitu, materi-materinya, si konsultannya sendiri pun juga akan menyiapkan sesuatu sih gitu kan, yang pastinya kita akan baca dulu tuh tadi survei awalnya, terus tes-tes yang memang udah dikerjakan gitu. Terus habis itu kita akan nyiapin materinya gitu. Jadi ya mungkin dengan adanya persiapan masing-masing akan lebih maksimal sesinya. Oke, berarti selain dari konsultannya perlu mempersiapkan diri, perseners gitu ya sebagai kliennya juga harus mempersiapkan itu ya Kak, apa yang ingin diceritakan dan harus menentukan sendiri gitu ya. Tadi tujuannya ingin apa, karena balik lagi seperti yang Kak Sahila bilang tadi, konsultan di sini bukan untuk mendikte gitu ya, tapi lebih nge-guide. Jadi kita sendiri yang menemukan jawaban dari permasalahan kita gitu ya Kak. Iya benar Kak Hasna. Oke, nah kalau misalnya tadi kita membahas proses dari awal sampai tengah-tengah nih, setelah selesai konsultasi nih, apa sih yang harus dilakukan oleh perseners? Hal yang paling penting nih buat perseners lakuin setelah sesi konsultasi, yang pertama adalah memeriksa diri sendiri. Tanyain sama diri sendiri gimana sih perasaannya tentang sesi pertama ini gitu. Kemudian juga perlu diingat, nggak ada yang namanya penyembuhan dalam satu sesi doang ya gitu, lagi-lagi. Jadi mungkin yang akan didapat dari pertanyaan itu adalah ngerasa sedikit lebih baik atau lebih lega nggak? Tetapi ya mungkin gejalanya nggak akan segera hilang. Balik lagi ke yang tadi, sedikit lebih baik ataupun lega nggak ya? Nah terus habis itu yang kedua pertimbangin nih gimana perasaan perseners tentang konsultan yang memang tadi ketemu. Apakah ngerasa nyaman berbicara sama beliau gitu? Apakah ngerasa berdua nih dapat kerjasama dalam jangka waktu yang lama? Terus abis itu jadinya kita bisa tahu nih, aku pengen tetap stick sama konsultan yang ini atau aku pengen ganti ya kira-kira. Karena memang setiap individu itu kan cocok-cocokan ya. Mungkin ada yang cocok dengan tipe konsultan yang dengerin aja, yang memang iya-iya gitu. Atau yang memang solutif banget gitu. Atau yang memang nge-combine dua itu gitu. Atau bahkan ada yang suka konsultan yang lebih gamblang dalam ngomong tentang hal ini itu gitu. Jadi beda-beda nih cocok-cocokan. Terus abis itu yang ketiga, mungkin setelah dalam sesi pertama akan dapat PR, pekerjaan rumah ini. Kalau misalkan di 1% mungkin ada worksheet. Nah, ini bisa banget nih dibaca-baca dulu. Terus kalau misalkan dikerjain akan lebih baik buat membantu proses kalian perseners. Jadi
Kalau misalkan memang belum dapat, bisa di follow up ke konsultannya. Kak, kira-kira aku boleh nggak ya minta worksheet? Atau misalkan aku perlu nggak sih worksheet? Jadi mungkin bisa ngubungin admin gitu untuk kontak si konsultan yang sebelumnya. Terus abis itu perlu diingat ketika lagi mengerjakan si worksheet ini ataupun PR gitu. Ini bukan tentang mendapatkan nilai yang bagus ya, perseners, untuk kayak pokoknya aku harus ada progres ke depannya, aku harus baik pas ketemu lagi sama konsultan aku. Tapi apapun yang kalian dapetin dari worksheet itu dilakukan antar sesi agar kalian ngerasa lebih bahagia, lebih sehat, lebih lega gitu ya. Dan kalau misalkan memang kalian nih masih ngerasa kurang jelas saat lagi konsultasi tadi, kira-kira ke depannya harus apa dan segala macam gitu. Mungkin bisa banget juga hubungin admin untuk tanya tentang rencana perawatan kalian. Kalau misalkan memang menurut kalian ini sesinya kurang berjalan dengan baik, bisa kok kasih feedback 1% gitu ya. Ataupun ngelakuin dialog aja sehingga si konsultannya dapat ngerespons dan juga menyesuaikan perawatan kalian yang lebih efektif lagi. Karena memang sih melakukan perubahan perilaku itu kan sulit ya, nggak mudah ya gitu. Tapi kita bisa latihan nih pelan-pelan. Jadinya kalau bisa kita dibantu dalam berlatih ini dengan memang konsultan yang cocok sama kalian. Kalau misalnya menurutku kayak gitu Kak Hasna. Wah, oke Kak. Berarti kalau misalnya aku tangkap nih ya dari yang bincang-bincang kita tadi gitu. Yang pertama adalah konsultasi itu adalah sebuah proses gitu ya Kak. Jadi kita nggak bisa mengharapkan hasil yang instan apalagi dalam satu kali pertemuan gitu ya. Dan kesalahpahaman memang sering terjadi, tapi hopefully gitu ya setelah kita bincang-bincang ini dan para perseners juga dengerin, jadi lebih teredukasi gitu ya bahwa konsultasi itu kemungkinan besar nggak akan selesai dalam satu sesi. Terus tujuan konsultasi ini balik lagi ditentukan oleh kitanya gitu ya Kak sebagai klien gitu, ditentukan oleh persenersnya. Mau hanya didengarkan saja kah atau mau didengarkan dan diberikan solusi, dan untuk mencapai tujuan itu juga kita perlu nge-planning dulu ya Kak sebagai klien gitu. Apa sih topik yang paling mengganggu yang ingin kita selesaikan saat itu juga gitu. Jadi kita nggak bisa langsung numpahin semua permasalahannya gitu ya. Kayak aku waktu pertama kali konsultasi karena aku nggak tahu, aku pengennya semua aku ceritain. Tapi ternyata ada batasan waktu dan akhirnya akunya sendiri yang ngerasa kecewa akan ekspektasi aku sendiri gitu. Terus untuk setelahnya tadi kita bisa ini ya Kak. Pertama check up dulu sama diri sendiri gitu. Targetnya adalah bukan, oh udah baik, bener-bener baik, fine, I'm fine, tapi aku lebih lega nggak ya, lebih baik. Yang ketiga mungkin mengerjakan PR yang tadi ya Kak, kalau misalnya di 1% biasanya dikasih worksheet nih gitu. Kak Sahila kira-kira ada yang perlu disampaikan lagi Kak, atau aku ada yang salah nih, jadi correct me if I'm wrong ya Kak. Enggak, Kak Hasna udah oke banget nih simpulinnya nih perseners. Tapi aku pengen ada tambahan dikit gitu ya, kalau misalkan sesi konsultasi akan lebih maksimal ketika kalian memang ada kemauan untuk melakukan perubahan. Kayak jangan lupa dari sesi konsultasi itu ambil insight-nya dan juga kalau bisa dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Karena memang hidup kan adalah proses yang pastinya ada ups and downs-nya gitu. Terus abis itu dalam perubahan ini mungkin sulit, mungkin mudah. Tapi ketika kita mencoba terus-terusan kita mungkin akan lebih terbiasa. Bisa karena biasa gitu. Jadi jangan lupa untuk ada tekad dan juga dipraktikkan gitu perseners. Oke, nah mungkin gitu ya perseners. Tadi kan udah denger gitu ya bincang-bincang aku dengan Kak Sahila gitu. Mungkin dari perseners yang kayak, aduh ngedengerin suara Kak Sahila nih enak banget, kayaknya aku pengen cerita sama Kak Sahila gitu ya. Boleh banget nih langsung aja mentoring dan pilih Kak Sahila sebagai mentornya ya Kak. Mungkin dari aku sekian aja nih. Thank you banget Kak Sahila udah mau bincang-bincang malam bersama aku hari ini. Thank you juga Kak Hasna udah ngasih banyak pertanyaan yang mandu aku dan juga perseners buat bikin pembicaraan ini lebih insightful. Thank you juga perseners yang udah dengerin. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Semoga kita bisa ketemu di next podcast ataupun di mentoring. Oke, see you in the next podcast. Bye!